misalnya ada nih yang belum sama sekali ya. Nah, jadi saat kita buka file baru, PowerPoint baru, ya, ini sudah ada kebetulan. Ya. Nah, ini tampilan awalnya ada kolom untuk tempat kita meletakkan title sama subtitle. Ya, jadi ini tampilannya datar, kita bisa ubah dia menjadi dengan desain yang lebih menarik. Nah, ya, ini kalau di laptop mahasiswa lebih banyak nih desainnya daripada Ibu. Ya, mungkin Ibu pilihnya yang seperti ini saja. Misalnya ini saja. Ya. Nah, jadi nanti mahasiswa buatnya apa? Nah, buat media pembelajaran. Nah, apa media pembelajaran apa bagian siswa? Mungkin saja sifat koligatif, larutan elektrolit misalnya ya, atau sifat koligatif larutan saja misalnya. Atau media pembelajaran larutan elektrolit misalnya ya. Nah, terus di sini dibuatkan oleh oleh siapa? Berarti kalau Ibu ya Ibu nama sendiri. Ya, ini judulnya berarti kalau bagi Ibu tuh media pembelajaran kimia saja, ya. Terus kalau saat kita tekan enter dia otomatis ada file slide baru. Ah, di sini kita buatkan komponen media. Ya, slide baru. Ini apa? 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 KD, IPK, TP. Oke. Sekarang ini materi slide baru, ini evaluasi. Ya, sekarang di komponen media Ibu mau buatkan tombol supaya saat diklik dia pergi ke slide yang dimaksud. Ya, jadi Ibu mau komponen media Ibu punya shape untuk apa tadi komponen yang pertama? KD, TP, KD, IPK, TP. Ya. Terus yang kedua itu materi. Yang ketiga evaluasi. Evaluasi. Mahasiswa boleh tambahkan dengan apa ya? Petunjuk misalnya ya. Nah, berarti kalau petunjuk seharusnya di awal ya. Petunjuk berarti petunjuk penggunaan. Jadi sini KD-nya di sini, materinya di bawah ya. Nah, ini nanti boleh diberi gaya dengan cara memblok shape yang mau kita gayakan. Ini kalau dilihat Ibu buatkan gayanya sama ya, karena mereka selevel ini, sama-sama komponen media. Sekarang Ibu mau kasih gayanya warnanya biru seperti ini. Terus Ibu mau kasih seperti ada 3 dimensinya, Ibu pilih seperti ini ya, preset ini. Ini beda lagi. Ini ya, ini boleh dipilih oleh mahasiswa maunya yang mana. Nah, kalau Ibu sih sukanya yang ini. Ya. Terus outline-nya mau dikasih enggak warna? Nah, ini atau yang lain. Nah, seperti itu tampilannya ya. Nah, sekarang Ibu mau melihatkan ini nih. Nama slide-nya. Ya. Ini masuk dia ke nama slide. Jadi saat Ibu buat di sini ini namanya tadi kan title kan. Nah, ini title ini kalau kita buat tulisan di sini otomatis dia menjadi nama slide. Ya. Maksud Ibu seperti ini. Nah, kalau Ibu klik di sini langsung
dia otomatis menjadi nama slide. Petunjuk penggunaan. Nah, kenapa Ibu tampilkan ini? Nama slide ini akan berguna nanti mempermudah kita mencari slide untuk di hyperlinkkan, ya. Nah, ya. Jadi maksud Ibu seperti ini. Kalau kita buat judul dengan shape atau text box seperti ini, dia tidak akan menjadi nama slide. Ya, contohnya seperti ini. Ini slide baru. Ibu tidak buat di sini di kotak yang tersedia atau di bawah ini, tidak sama sekali ya. Ibu coba buat di text box seperti ini ya, Bu. Di sini. Nah, misalnya profil ya. Profil e-modul misalnya. Profil media misalnya ya. Ya. Tidak tampil dia di sini ya. Nah, tidak otomatis dia menjadi nama slide. Oke, nah, itu informasi sedikit. Ya, jadi saat kita buat di kotak tempat ada tulisan click to add title, dia otomatis menjadi nama slide-nya. Ya, sekarang Ibu mau pergi ke ini. Ya, materi Ibu tentunya ada disesuaikan dengan jumlah IPK-nya. Oh, KD tadi belum ya? Nah, nih. KD, IPK, TP. Ya. Jadi nanti KD-nya mahasiswa yang akan menentukan. Ya. Ini KD-nya apa? 3 titik berapa misalnya? 3.1. Ya, apa? Menganalisa apa misalnya ya, menganalisa sifat pengaruh apa misalnya ya, menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi misalnya ya, berdasarkan apa? Teori tumbukan misalnya. Ya, ini terlalu kecil. Nah, coba kita format shape-nya. Ya, ini kalau kita ambil text box. Nah, ini ada pilihan auto fit ini, do not auto fit. Nah, ya. Kita pilih ini supaya dia tidak menyesuaikan dengan ukuran apanya tulisan dengan boxnya tidak saling menyesuaikan. Kayak Ibu ambil 24 misalnya ya. Oke. Sekarang 1 KD akan diturunkan menjadi beberapa TP. Ya. Ini coba kita kasih outline. Nah, ini nanti akan ada beberapa TP. Ini bisa dibuat di sini. Berarti IPK maksud Ibu ya, IPK berarti IPK-nya 3.1.1 berarti ya. Nih. Terus yang kedua, IPK yang kedua 3.1.2 berarti. Ya. Terus yang ketiga 3.1.3 berarti ya. Nah, nih berapa jumlah IPK-nya? Ini mahasiswa yang tahu nih. Ya, terus ini bisa diduplikat ini, duplikat aja slide-nya. Tinggal ubah apa aja. Berarti ini 3.1.4 lagi ya. 4 5 6. Nah, mahasiswa satu kelompok di sini berapa anggota? 6, Bu. 6, Bu. 6 ya. Jadi berarti 3.1.1-nya itu adalah mahasiswa yang pertama, 3.1.2 mahasiswa kedua ya. Nah, sekarang kita buatkan untuk materi. Nah, biasanya materi itu juga berdasarkan IPK juga. Ya, kita bisa buatkan ini materi 1. Sebelumnya tentunya adalah materi prasyarat ya. Materi prasyarat.
Terus materi 1 tentunya IPK 1. Materi 1 atau IPK 1. Ya, bisa disesuaikan lagi. Ini berarti materi 2, IPK 2. Ya, diteruskan nanti. Sekarang kita bisa ubah. Nah, sekarang Ibu mau menggayakan ini. Ibu maunya bergaya lah sedikit gitu ya. Ini petunjuk penggunaan ini Ibu gayakan, Ibu kasih shape ya, kasih warna misalnya ya. Terus Ibu nak mau tulisannya kok blok kapital semua sih, Ibu blok dikit, Ibu klik ini ya. Tunggu, untuk mengubah tulisannya berarti kita blok tulisannya, kita ambil ini ya. Berarti apa? Capitalize each word aja ya. Nah, yang besar itu adalah huruf awalnya saja. Nah, sekarang Ibu misalnya nak mau kotak seperti ini. Jadi Ibu klik kotaknya, nanti Ibu bisa ganti ini. Ya, nah, change shape. Nah, Ibu misalnya maunya bagusnya yang inilah. Nah, ya, oke. Bagusnya yang itu aja lah daripada daftar tadi. Atau masih mau yang lain? Ya, edit shape, change. Nah, mungkin mahasiswa maunya seperti ini. Nah, boleh juga ya. Nah, kalau Ibu ubah tadi penggunaannya bergaya seperti ini, berarti KDIPK juga, karena dia selevel. Ibu apakan juga ya. Terus ubah aja gayanya. Gaya seperti ini kalau tidak salah tadi ya. Nah, terus, kok KDIPK-nya 2 ya, memang 2 slide. Nah, terus kita tinggal ubah gayanya. Nah, kita ganti shape-nya seperti bentuk ini. Ya, apalagi yang harus Ibu ganti berarti yang selevel dengan dia? Materi ya. Materi Ibu gayakan lagi. Terus ganti shape. Satu lagi berarti evaluasi. Evaluasi. Shape-nya Ibu ganti gaya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi sekarang ini kok terlalu besar tempatnya, tulisannya kecil gitu ya. Nah, jadi Ibu bisa perkecil seperti ini. Ya. Tak di tengah. Untuk evaluasi, untuk KD juga seperti itu. Ya. Jadi panjangnya ini menyesuaikan aja. Tak di tengah dikit. Ini juga. Nah, coba kalau Ibu seperti ini, kadang-kadang dia sama ya, tetapi tidak persis sama. Ya, maksud Ibu untuk ini berapa panjangnya nih? Mungkin tidak sama panjang kotaknya dengan yang ini. Nah, jadi cara memastikannya itu adalah klik 2 kali. Nah, nanti ada ukuran ini ya, 1,25 lebarnya, tingginya. Terus lebarnya mungkin Ibu buat 4 saja. Nah, Ibu mau persiskan sama dengan ini. 1,25 jadikan 4. Nah, itu otomatis akan sama karena yang bekerja adalah sistem ya. Kalau Ibu tadi mungkin kadang-kadang Ibu menariknya terlalu kuat atau terlalu panjang gitu ya. Ini Ibu jadikan 4 juga lah gitu ya, karena sama-sama kecil ukurannya. Tingginya kebetulan sudah sama-sama 1,25. Ya. Nah, oke, seperti itu. Ya, ini mungkin Ibu jadikan, ini mungkin 4 ya, karena tulisannya panjang. Oh, mungkin ya. Berarti Ibu jadikan mungkin ini 6. Nah, gitu. Tapi tingginya sudah sama dengan yang lain itu. Terus, ini kalau untuk komponen media, itu levelnya sudah berbeda. Ibu kasihkan gayanya seperti ini. Mungkin gayanya seperti ini. Nggak kelihatan ya, karena Ibu belum kasih shape sama outline. Shape fill sama outline. Ya, seperti itu.
Ya, sekarang sudah Ibu rasa gayanya sudah cukup. Ya, nah, ini komponen media Ibu. Petunjuk penggunaan ini tulisannya putih tidak jelas, jadi kita blok aja semuanya, kita ganti tulisannya jadi hitam saja yang daftar. Nah, oke. Sekarang kita buat hyperlinknya lagi. Ya, ini petunjuk penggunaan. Caranya klik kanan, hyperlink. Nah, saat kita klik hyperlink, itu pilihannya kita bisa linkkan dia ke web page, ya. Bisa di dokumen itu sendiri, di file itu sendiri, bisa ke file yang lain, ya. Nah, kita maunya di file yang sama, tapi slide-nya berbeda ya. Pilihan pertama adalah ke slide 1, slide terakhir, slide berikut, slide sebelumnya. Nah, kalau ini kita pilih, seandainya kita tambah slide-slide yang baru, maka dia tidak akan pergi ke slide yang dimaksud ya. Jadi bagusnya pilihan kita itu adalah slide title ini. Ya, ya jadi slide title ini coba lihat ada slide title-nya karena memang kolom untuk meng-add title itu Ibu isi. Ya, jadi Ibu contohkan seperti ini. Ibu buat slide baru ya. Nah, ya. Dia tidak akan terlihat nama slide-nya karena ini tidak diisi. Ya. Coba Ibu buktikan. Kita klik ini. Hyperlink. Coba kita lihat. Nah, ini. Yang ada adalah slide 3. Ya, tidak ada nama slide-nya. Oke, kalau Ibu tambah lagi slide-nya misalnya, akan jadi slide 4. Nah, ini bingung mahasiswa. Ya, itu makanya di sini kita buatkan judul apa kita supaya mudah dikenali nanti ya. Oke, jadi sekarang kita hyperlinkkan dia ke slide petunjuk penggunaan. Ya, klik kanan, pilih hyperlink, place in this document, cari aja petunjuk penggunaan. Ya, kalau KDIPK juga seperti itu, hyperlinkkan. Berarti ya, yang pertama KI, KD, IPK, TP. Kalau ini berarti materi, kita hyperlinkkan. Pilihnya berarti ke materi juga. Kalau ini evaluasi, berarti juga ke evaluasi. Ya. Nah, kita buktikan apakah dia berjalan atau tidak. Ya. Nah, ini. Nih, kalau Ibu klik materi, dia pergi ke slide materi ya. Nah, sekarang Ibu kalau mau ke slide komponen media tidak bisa karena tidak ada action Ibu kasih. Yang ada itu adalah ke previous slide atau ke next slide. Nah, jadi tugas kita yang kedua adalah kita mempermudah supaya nanti dari materi dia bisa ke komponen media. Nah, jadi ini sebenarnya sudah ada action button otomatis dibuatkan oleh PowerPoint ini ya, ini boleh dipilih atau mahasiswa mungkin mau pilih model yang lain. Nah, caranya sama, kita kasih hyperlink. Nah, kalau untuk action button ini biasanya dia otomatis sudah ada. Seperti ini ya. Nah, langsung muncul action settingnya. Jadi hyperlinknya kemana? Nah, hyperlinknya ya ke slide. Nah, coba berarti dia pergi ke komponen media ya. Ya. Nah, ini. Udah Ibu kerjakan. Nah, jadi Ibu tinggal copy ke bagian yang memang memerlukan kita membuat navigasi untuk pergi dia ke komponen media ya. Ini Ibu tinggal copy paste. Ini juga copy paste aja. Ya, di mana lagi? Petunjuk penggunaan juga ya tadi. Ya. Ini dia. Oke.
Nah, sekarang dari IPK 1, 2, 3 ini, dari materi ini kita juga akan buatkan IPK 1 ya, IPK 1. Ini IPK 2. IPK 2, dan seterusnya. Mahasiswa bisa buat. Bisa digayakan lagi seperti yang tadi. Sebelumnya materi prasyarat satu nih. Materi prasyarat. Oh, kok besar semua ya? Berubah jadi ini aja. Nah, sekarang coba kita buatkan linknya. Link dari materi prasyarat pada materi ini. Hal yang sama seperti yang tadi ya, kita hyperlinkkan. Perginya ke materi prasyarat. IPK 1 juga. Nah, perginya nanti ke materi IPK 1. Nah, ya. Nah, untuk di KD juga seperti itu. Kan sudah ada tadi list atau daftar IPK-nya. Nah, kita bisa juga buatkan hyperlink-nya. Ya. Ini berarti ke IPK 3.1 tadi, IPK 1 tadi itu. Nah, berarti dia perginya ke IPK 1 nih. Ya, artinya apa? Kalau siswa kita nanti mengkliknya dari list di IPK di dalam KD, dia pergi ke IPK 1. Kalau mahasiswa kliknya dari materi juga bisa. Nah, itu maksudnya. Agak lama sedikit. Ini perginya ke IPK 2 ya. Nah, sekarang materinya lagi. Nah, Ibu mau tampilkan ya, ada fitur, ini seperti ini. Trigger, pernah gunakan efek trigger, mahasiswa? Pernah gunakan efek trigger? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Efek trigger seperti ini. Lama. Nah, jadi mahasiswa, media yang bagus itu adalah media yang interaktif dengan siswanya ya. Jadi, maksud interaktif di sini adalah kita sediakan option di mana jika sesuatu diklik akan ada umpan baliknya. Misalnya untuk pertanyaan ya, kita buatkan apakah yang dimaksud dengan campuran misalnya. Kita buatkan optionnya A, B, C. Kalau diklik A, dia salah akan ada respon salah ya. Kalau dikliknya B yang benar akan ada respon benar ya. Jadi dengan hyperlink tadi kita bisa gunakan sebenarnya, kita bisa buat pertanyaan di sini, optionnya di sebelah di bawah ya. Kalau dia benar, berarti dia pergi ke slide yang isinya kamu benar. Kalau dia memilih option yang salah, dia akan pergi ke slide yang isinya feedbacknya kamu salah ya. Kesulitannya adalah kalau soalnya ada banyak, ya siswanya feedbacknya harus banyak ya.
khususnya untuk feedback salah. Ya, karena untuk feedback salah biasanya kita minta mereka kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, tapi kalau soalnya ada banyak, slide feedbacknya itu juga tidak akan bekerja dia. Ya, jadi dengan efek lain seperti trigger ini, sebenarnya kita bisa berikan feedback secara langsung dalam slide yang sama ya, tanpa pergi ke slide berikutnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini seperti ini ya. Ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya di sebelah sini ya. Ini soal ya, ini jawaban benar, ini yang salah. Ini yang salah. Seandainya siswa klik yang salah, akan ada feedback salah ya. Kalau yang benar, akan ada feedback benar. Nah, itu tidak pergi kemana-mana, itu di slide yang sama itu ya. Atau mau diiringi dengan tulisan seperti ini, bisa. Nah, kamu benar, kamu salah, bisa. Ya, itu namanya efek trigger. Nah, itu yang akan kita cobakan sekarang. Ya, jadi latihan yang dimaksud itu di mana kita letakkan? Di bagian materi ya. Di bagian materi prasyarat boleh, di bagian IPK 1 atau materi 1 juga boleh. Nah, ini Ibu bahagia namanya IPK 1 atau materi 1. Materi. Ya. Jadi di sini Ibu mau seharusnya nanti akan ada informasi sedikit, ada visual, gambarkah, videokah, atau animasikah, ya. Nah, nanti di slide berikutnya akan ada latihan misalnya atau pertanyaan ya. Di sini Ibu buatkan pertanyaan 1 misalnya. Ya. Pertanyaan 1. Nah, nanti Ibu buatkan, misal ini Ibu misalkan saja ya, pilihan jawabannya itu adalah shape ini, ya bisa dikatakan, bisa kita edit, ya ini A, jawaban yang benar, ya. Yang ini supaya mudah Ibu bedakan sedikit, ya, ya. Ini B. B, jawaban yang salah. Ya. Jadi nanti kalau siswa Ibu klik jawaban benar, Ibu mau kasih respon gambar apa ya? Senyum. Ibu kasih senyum. Ya, kasih senyum. Senyum Ibu warnanya oranye misalnya ya. Kalau siswa pilih jawaban salah, maka respon Ibu maunya emoticon yang sama tapi dia tidak senyum. Dia menangis. Nah, seperti itu ya. Jadi Ibu ubah warnanya ya, tidak apa-apa biru ini. Ya, sekarang gimana caranya? Nah, caranya adalah di sini, di animation ini ya. Jadi PowerPoint ini ada fitur, ini untuk kita mengatur desainnya, ini untuk kita tab ini untuk memasukkan gambar, shape ya, menggayakan artnya gitu ya. Ini pengaturan slideshow-nya, yang kita gunakan adalah tab animation. Ya, jadi di tab animation ini kita gunakan pelajari custom animation ya. Jadi custom animation, ini biasanya mahasiswa yang dianimasikannya ini adalah pertanyaan ini. Nah, dan menurut Ibu itu tidak perlu. Biasanya ini yang dikasih ini. Misalnya seperti ini. Ya, coba Ibu slideshow kan. Dikasihnya teksnya animasi. Tidak perlu ya. Jadi ini Ibu hapus. Ini Ibu hapus saja. Remove. Ya. Jadi yang perlu kita animasikan itu yang penting-penting aja ya. Nih misalnya boleh jawabannya mungkin yang kita animasikan boleh. Jadi animasi dalam PowerPoint itu ada 4 jenisnya ya. Entrance itu animasi masuk, emphasis animasi dia setelah masuk ya, setelah ada apa macamnya, exit untuk keluar, motion path untuk dia bergerak ya, mau kemana, berganti posisi ya.
Nah, ini coba Ibu tampilkan. Ini Ibu kasih animation entrance, ya, misalnya di soft in. Ini tidak. Ya, coba dilihat apa bedanya. Ya. Nah, yang tidak Ibu kasih animation effect, dia langsung ada ya saat slide itu terbuka. Yang Ibu kasih animation effect, dia akan tampil kalau kita beri perlakuan, misalnya klik sesuatu. Ya, itu yang artinya animationnya entrance ya. Sekarang kita samakan yang B, kita juga kasih entrance nih. Nah, sekarang coba kita lihat. Nih pertanyaannya ini nanti pilihan jawabannya satu-satu ya. Ibu maunya pilihan jawabannya itu muncul bersamaan. Maka Ibu pilih startnya itu adalah with previous. Ya, kalau with previous sekarang coba lihat. Pertanyaannya ada, Ibu klik, muncul kedua-duanya. Ya. Nah, sekarang optionnya lagi. Nah, ini Ibu akan animasikan, Ibu kasih efek entrance juga. Dia misalnya apa ya? Misalnya wipe. Ya. Wipe ini gimana tampilannya nih? Seperti itu. Ya, kalau Ibu tukar bisa juga. Ibu klik lagi, Ibu change aja. Misalnya, Ibu paling sukanya di soft in ini. Terus apa? Ini akan tampil kalau A yang diklik ya. Jadi Ibu pilih yang smiley face 5 itu, Ibu kasih timing namanya. Nah, timing yang cocok itu adalah trigger ya. Trigger dia ya. Mulai efeknya kalau kita klik apa? Kita klik di sini. Ini dia tadi, round rectangle 3 dia pilihannya itu, pilihan jawaban yang benar. Ya. Kalau yang ini Ibu kasih efek misalnya fly in ya. Dia akan muncul kalau kita klik jawaban yang salah. Kita ambil trigger lagi. Ya. Berarti jawaban yang salah di sini letaknya di yang 4B ini. Oke, jadi sekarang coba Ibu tampilkan ya. Sekarang Ibu klik, muncul jawabannya. Tidak ada Ibu klik, tidak muncul dia ya. Jadi sekarang Ibu klik yang A, maka muncul dia ya. Kalau Ibu klik yang B, maka ini yang muncul ya. Itu dia. Bisa mahasiswa? Insyaallah bisa, Bu. Insyaallah bisa, Bu. Insyaallah bisa, Bu. Ini akan dikerjakan mahasiswa. Ini tugas nih nanti ya, hari Sabtu nih dikumpul nih. Jadi mahasiswa ya membuat seperti apa yang Ibu demokan ya. Ini hari Sabtu malam dikumpul nanti ya. Ini sengaja Ibu rekam karena untuk kemarin lupa Ibu merekam nih. Jadi nanti Ibu tampilkan di-upload juga nih ya. Kalau sempat Ibu uploadkan langsung. Nah, itu dia untuk efek trigger. Nah, sekarang coba kita buat animasi yang lain ya. Animasi yang lain. Seperti ini. Ibu mau buat animasi gerakan molekul misalnya ya. Gerakan molekul. Ya, kita buat molekul apa ya? Yang sama aja lah ya. Yang sama aja molekul di atomik. Ya, coba supaya dia ada efek. Ibu kasih efek ya. Efeknya apa? Ya, supaya dia terlihat 3 dimensi. Seperti ini dia ya. Atau kayak gini kali. Ini bagus nih. Nah, sekarang atom Ibu kok seperti oval ya. Ibu pastikan sama. Ya, klik dia 2 kali akan muncul pilihan untuk mengatur tinggi sama lebarnya. Mungkin ukurannya 0,5 aja. 0,5. Ini dia ya. Sekarang molekul berarti 2 atomnya paling kurang ya. Ibu kopikan aja. Ya. Sekarang Ibu mau kasih efek nih. Karena dia 1 bagi 1 unit itu ya. Supaya gerakan atau efek Ibu yang Ibu kasih ke 1 bola sama dengan bola yang lainnya, maka keduanya harus Ibu grupkan dulu. Ya, Ibu grupkan dulu dia. Ya. Nah, sekarang Ibu mau animasikan gerakan partikel apa ya? Pertama rotasi ya. Rotasi itu adanya di
rotasi itu adanya di emphasis ini. Spin seperti ini. Ya, coba kita play. Ini dia gerakannya. Ya. Setelah itu Ibu mau kasih gerakan dia berpindah. Ibu kasih motion path ya. Motion path-nya Ibu maunya boleh diagonal ke bawah, kanan bawah, diagonal kanan atas, boleh ke bawah saja dalam bentuk heart, boleh. Atau Ibu mau lukis juga boleh nih. Draw ya. Tadi motion path, scribble. Ibu maunya seperti ini gerakannya. Tapi nggak mungkin ya, lurus aja lah. Dia akan acak kalau menabrak partikel lain ya. Ibu maunya yang right aja. Nah, yang right ini sampai di sini dia. Ini bisa kita tarik-tarik ini. Ibu maunya dia sampai di sini. Ya. Jadi kita lihat sekarang dia berputar. Setelah itu berpindah tempat, ya. Nah, ini slideshow-nya berputar. Nah, kalau Ibu tidak klik, tidak akan ada animasi berikutnya. Kalau Ibu klik ini, baru dia main animasi berikutnya ya. Jadi sekarang kalau Ibu mau dia Ibu ubah startnya itu. Ada pilihannya on click, with previous, sama after previous ya. Jadi after previous ini Ibu slideshow kan, ya Ibu klik. Nah, tanpa Ibu klik, setelah animasi pertama selesai, dia akan berjalan animasi keduanya ya, tanpa Ibu klik. Nah, ada pilihan yang lainnya itu startnya itu adalah with previous ya. Coba dilihat. Apa bedanya itu? Apa bedanya? Tidak perlu diklik, Bu. Ya, gerakannya bersamaan ya, with previous itu ya, bersamaan gerakannya. Itu dia ya. Sekarang Ibu maunya kecepatannya lagi. Ibu maunya ini speednya fast misalnya. Ini bisa Ibu ganti fast juga. Itu dia ya. Kayak gitu dia ya. Ini banyak lagi pengaturan yang lain ya. Ini repeat kah, speed kah, delay kah, with previous tapi dia terlambat sedikit bisa diatur ya. Efek yang lain auto reverse, smooth end. Ini nanti mahasiswa yang akan mencoba-cobakannya ya. Itu yang pertama. Berarti sekarang kita belajarnya tentang start itu ya. Pilihan start ada on click, with previous, sama after previous. On click ini maksudnya kita klik dulu baru dia animasinya berjalan ya. Kalau after previous untuk animasi kedua akan berjalan setelah animasi pertama selesai tanpa diklik ya. Kalau with previous ini animasi kedua akan berjalan bersamaan dengan animasi yang pertama. Nah, itu maksudnya speed ini pilihannya ada banyak, very slow, slow, medium fast, and very fast ya. Sudah selesai tentang start dan speed. Ini tadi tentang efek trigger sudah selesai. Sekarang kita coba efek atau animasi yang lain. Ya. Kalau tidak salah Ibu sudah tampilkan enggak ya? Oh, bukan yang ini. Sebentar, di mana ya?
Tentang proses yang terjadi pada elektroda, sudah Ibu tampilkan minggu kemarin? Belum, Bu. Belum. Belum ya? Nah, kalau destilasi udah kemarin ya. Kalau Udah, Bu. ya, reduksi oksidasi di elektroda belum kayaknya. Lama nih. Ini udah berat laptop Ibu nih. Bisa diikuti penjelasan Ibu tadi apa atau Ibu terlalu kencang? Insya Allah bisa, Bu. Kalau Nah, ini tandanya mahasiswa masih fresh ini ya, cepat nangkapnya ya. Insya Allah ya. Insya Allah bisa, Bu. Ya. Jadi bukti bisanya nanti di submit tugasnya ya. Aduh lama. Nah ini belum kemarin ya. Nah, jadi ini ada Belum, Bu. ya dibuatkannya nih visual tentang sel volta. Ya, jadi ini sel apa nih sel volta ya. Nah, nih dibuatkannya visualnya anodanya terkikis karena dia teroksidasi. Pada katoda terjadi tumpukan ya padatan karena ada yang tereduksi. Ya. Nah, ini submikroskopiknya seperti ini. Nah, ini di mana nih kira-kira? Ngapain dia nih? Ini ada keterangannya, yang coklat ini Zn, yang putih ini Zn2+, yang hijau itu elektron. Ya, Zn dengan Zn2+, yang mana lebih besar ukurannya? Zn ya. Zn, Bu. Zn2+ tuh sudah kehilangan 2 elektron, maka ukuran lebih kecil. Ya, jadi dibuatkan, bisa dia dengan PowerPoint ini. Nah, ini di mana nih kira-kira? Di mana nih? Di katoda. Ya, Cu2+ tereduksi dia menjadi Cu. Bisa nih dengan PowerPoint. Ya. Terus ini proses yang terjadi di jembatan garam. Ini ini ya, kita sekarang akan lakukan hal yang sama. Kita buat visualnya. Nah, ini ya, kita buat. Sekarang yang kita buat itu proses yang terjadi di katoda sama anoda tadi. Ya, kalau katoda Cu yang makroskopiknya itu ada batangan ya, batangan tembaga ya. Nah, kalau kita buat kan makroskopiknya berarti dia batangan seperti ini, warnanya apa? Kuning tembaga ya, ini batangannya ya. Ya, terus ini makroskopiknya. Kalau submikroskopiknya apa sebenarnya? Ada kumpulan atom Cu ya. Nah, jadi kita bisa buatkan Cu bulatan seperti ini juga. Supaya agak mirip dengan kenyataannya, kita kasih warna kuning tembaga juga. Ya, kita pastikan dia bulat. (0,5). Nah, terus Ibu kopikan saja supaya cepat. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini nggak ada outline-nya. Oh, kalau nggak ada outline-nya, ini dia ya. Nggak apa-apa, dikasih outline dikit.
Nah, ini aja outline-nya. Terus Ibu kopikan aja. Nah, Ibu kopikan saja. Supaya cepat. Nah, sekarang 4 Ibu kopikan. Jangan. Lebih banyak. Nggak mau dia. Nah, seperti ini Ibu sudah punya kumpulan atom Cu. Nah, sekarang Ibu mau buat ion Cu lagi. Jadi Ibu kopikan. Nah, supaya agak berbeda, Ibu buat warnanya lebih pekat misalnya ya. Atau warnanya biru misalnya ya. Ya, ukuran ion Cu dibandingkan Cu gimana? Lebih ke kecil ya. Sekarang Ibu jadikan 0,35 aja. 0,35. Nah, ya. Jadi nanti Ibu mau ini akan tereduksi nanti ya. Jadi si ion Cu-nya akan Ibu buat bergerak-gerak. Ya, Ibu buat dia bergerak-gerak. Seperti ini, ya. Kok pindah ke sana dia? Ya, terus setelah dia pindah nanti dia akan tereduksi ya, akan terbentuk ion atom Cu. Ya, atom Cu yang akan terbentuk di sini letaknya. Ya. Jadi ini Ibu kasih setelah dia tereduksi berarti dia hilang, Ibu kasih efek exit. Exitnya adalah dissolve out. Ya, kalau ini hadir dia berarti Ibu kasih entrance, dissolve in. Ya, coba kita lihat sekarang. Ya, ini Ibu klik dulu, baru dia tampil. Jadi Ibu maunya kurang tepat posisinya. Jadi Ibu maunya ini dia hilang, efeknya itu berjalan tanpa diklik, tetapi after previous. Ya, artinya apa? Bergerak dia dulu, baru dia hilang ya. Jangan sampai with previous, ya sambil bergerak dia hilang. Tidak seperti itu ya. Kalau ini dia atom Cu hadir setelah yang tadi hilang ya, ion Cu-nya hilang, berarti after previous Ibu buat nih. Coba. Ini tanpa diklik ini ya. Tanpa diklik. Itu seperti itu. Ya, ini masih kurang tepat posisinya. Tinggal ditempatkan. Sekarang Ibu buatkan yang baru. Kalau Ibu copy yang telah berefek, otomatis efeknya tercopy juga ya. Sekarang Ibu buat dia di sini. Ya, tercopy dia ya. Jadi Ibu supaya mudah Ibu hilangkan aja efeknya ini. Nah, ini tercopy juga. Jadi kita buat dari awal juga. Kita buat dia motion plus-nya ini juga. Misalnya di sini lagi misalnya ya. Terus akan ada atom Cu yang terbentuk lagi. Berarti di sini atom Cu-nya terbentuk ya. Sekarang dia Ibu buat dia terbentuk setelah ion Cu-nya tereduksi ya. Dissolve in. Oke, ini belum Ibu kasih efek exit lagi.
Ya, berarti di soft out. Nah, sekarang ini Ibu ada terbalik, muncul dulu baru hilang ya. Nah, berarti ordernya kita atur. Ini seharusnya setelah hilang baru muncul dia. Nah, tinggal geser-geser ini nih. Ada tanda panah ke bawah sama ke atas ini untuk mengatur posisinya ya. Terus ini juga, nah ini tanpa diklik ini seharusnya, berarti after previous. Ini juga after previous. Sekarang coba kita slideshow kan. Nah ini, Ibu klik lagi. Nah ini belum, oh ya ini belum Ibu apakan, after previous. Ya. Ibu klik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Ibu lihat kecepatannya kurang ini. Nah, berarti very fast aja lah. Kalau ini fast, ini fast juga misalnya. Kalau ini bagusnya very fast, ini fast juga. Nah, coba kita lihat sekarang. Oh, terlalu cepat ya. Ibu bisa ganti. Seperti itu ya. Nah, kalau terlalu cepat rasanya ya tinggal ganti aja. Fast, ini fast. Ya. Nah, sekarang kita buat animasi untuk apa lagi? Nah, mungkin dia tereduksi sendiri ya. Pasti ada elektron yang diterimanya. Ya. Sekarang elektron Ibu buat bola kecil nih. Kalau dapat sangat kecil nih ya. Karena kita mau kasih efek seperti ya listrik atau cahaya itu ya. Kalau ini terlalu kecil tapi kita bisa buat efeknya. Ya, kita kasih efek shape-nya glow. Seperti listrik ya. Ini kita kasih efek seperti ini. Warnanya bisa disesuaikan. Ya, bisa dicari, diganti ya. Kayak gini. Ya, nggak usah pakai outline. Itu dia. Ini elektronnya. Nah, elektron itu harus ditangkap oleh Cu20 supaya bisa dia tereduksi menjadi Cu. Ya. Nah, jadi elektronnya itu dari sini turunnya. Nanti Ibu kasih efeknya appear aja. Terus efeknya motion path-nya down. Ya. Jadi sekarang Ibu kan terlambat nih. Kenapa kok nak elektron yang duluan ya? Jadi Ibu blok aja nih dua nih. Ibu atur ke atas. Datang elektron dulu, baru dia bisa ditangkap oleh Cu20 ya. Sekarang dia seperti ini. Coba kita slideshow kan. Klik dulu. Ya seperti itu dia. Kurang tepat. Kita bisa atur posisinya. Nah, ini seperti ini misalnya. Nah, sekarang ini belum after previous Ibu pilih. Nah, sekarang yang terjadi sebenarnya dia berulang gitu ya. Kita ambil timingnya repeat ini. Ya, kalau 2 Bu ambil berarti dia jatuh ke bawah itu sebanyak 2 kali. Kalau 10 kali ya. Kalau next klik sampai klik berikutnya dia muncul ya. Kalau sudah Ibu klik berarti dia tidak turun ke bawah lagi. Kalau end of slide sampai akhir slide, dia akan muncul. Ya. Coba Ibu bedakan nih, Ibu copy nih ya. Ibu copy untuk yang ini. Ya. Nah, ini kita pindahkan ke mana tadi itu ya? Ke sini misalnya. Nah, ini ya. Jadi ini nanti after previous ya benar. Terus ini Ibu repeat-nya Ibu ganti. Coba kita ganti dengan next click. Apa bedanya? Atau ini yang end of slide nomor 2, ini yang nomor pertama, ini yang next click. Coba kita perhatikan sama-sama. Ya, ini slideshow. Coba Ibu klik nih. Dia tampil sampai Ibu klik berikutnya.
baru tidak tampil dia, ya. Tapi dia ada di sini. Karena Ibu tidak buatkan efek exit-nya. Nah, untuk yang kedua, dia menurun ya berulang-ulang. Kalau Ibu klik ini, dia tetap bergerak. Karena Ibu buat dia repeat-nya until end of slide. Ya, seperti itu. Jadi seharusnya nomor 1 ini juga until end of slide. Nah, ya sekarang coba kita buat ini bagusnya. Kalau with previous gimana? Coba kita perhatikan. Itu. Ya. Itu animasinya. Nah, ini seharusnya juga with previous. Berarti yang ini juga with previous. Ya, sekarang coba kita apakan? Ini. Seperti itu. Bisa mahasiswa? Bisa? Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi apa yang Ibu demokan tadi adalah efek timing repeat ya. Pilihannya ini. Next klik sampai klikan berikutnya dia berulang. Kalau end of slide sampai slide-nya berakhir dia berulang. Ya. Itu yang akan dibuat oleh mahasiswa. Ini materi yang Ibu contohkan ya. Nanti mahasiswa buat animasi apa? Materi masing-masing. Jangan ini yang ditampilkan nanti. Ya, kira-kira rasanya sudah lengkap itu ya. Efek trigger udah ya. Jenis animation udah ya. Entrance untuk masuk. Kalau tidak kita kasih entrance, dia akan ada saat slide kita pertama slide dibuka ya. Kalau dikasih entrance, diperlakukan dulu, misalnya diklik dulu baru dia bisa muncul ya. Emphasis banyak pilihannya, ada grow and shrink, spin. Nah, ini untuk rotasi bagus nih ya. Banyak lain, banyak lagi lain ya. Ini biasanya kalau transfer grow complementary color, itu untuk tulisan mungkin ya. Kalau konsep kimia apa itu nanti disesuaikan dengan konsep masing-masing. Terus ada lagi start tadi, apa beda on click with previous sama after previous, speed ya, repeat, trigger ya. Oke, itu dia yang perlu diketahui oleh mahasiswa, yang penting-pentingnya ya. Terus bagaimana caranya tadi memberi efek pada shape ya, shape ini ya, bagaimana cara mengelompokkan dia. Kita punya 2 shape, bagaimana cara mengelompokkannya tadi. Ini 2 shape-nya nih, kelompoknya berarti di arrange ini ya, grup ini. Kalau ungroup berarti kita pecah kelompoknya gitu ya, terurai lagi dia. Efek ini membuat dia menjadi seperti 3 dimensi. Ya, seperti itu kira-kira. Bisa dipahami mahasiswa? Insya Allah bisa. Sekarang coba tampilkan wajahnya. Wajahnya ditampilkan. Coba ambil screenshot-nya dulu. Mau ambil screenshot-nya. Ini di-upload-nya hari Sabtu malam ya. Sabtu malam. Bu kasih sampai Sabtu malam. Nah, minggu depan, hari Jumat depan sudah ada kita berapa kelompok?